Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Dari Sabang sampai Merauke. Jangan lupa kalau lihat video ini like, komen, dan subscribe. Oke, perkenalkan nama saya Mi'atul Alfirohma dari kelas 6 PKM A UNZ Purwokerto. Oke, di sini saya akan menyajikan video tentang pembelajaran PAI dengan tema, dengan materi tentang mengenal Rasul-Rasul Allah. Kalian pengen tahu Rasul-Rasul Allah? Ayo lihat video selanjutnya. Jangan sampai skip, oke? Oke teman-teman, kita langsung ke materinya ya. Mengenal Rasul-Rasul Allah. Nah, di sini teman-teman tahu nggak sih Rasul Allah itu apa? Kalau belum tahu, dengar baik-baik, jangan skip, harus ditonton sampai akhir. Oke. Rasul Allah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Lalu apa sih tugas dan sifat-sifat Rasul Allah? Nih, di sini ada tugas-tugas Rasul. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid. Apa sih tauhid itu? Tauhid yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perilaku musyrik. Musyrik itu menyekutukan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang selanjutnya ada sifat-sifat Rasul. Yang kita pelajari sifat-sifat Rasul di sini ada 4. Yang pertama, sidik. Sidik itu artinya jujur. Jadi setiap perkataan Rasul itu tidak ada yang berbohong. Beliau karena mempunyai sifat jujur, sidik. Yang kedua, amanah. Artinya dapat dipercaya. Jadi semua perkataan Rasul, semua perilaku Rasul itu dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, itu menyampaikan artinya. Terus yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Nah, sekarang kita udah tahu apa itu Rasul Allah. Nah, sekarang ada yang namanya ulul asmi, Rasul ulul asmi. Nah, ulul asmi itu apa sih? Oke. Ulul Asmi adalah sebuah gelar spesial yang diberikan kepada beberapa nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dan tingkat kesabaran yang begitu luar biasa, khususnya ketika mereka sedang menjalankan ajaran dan dakwah serta menyebarkan agama Islam. Nah, siapa saja sih Rasul-Rasul Ulul Asmi itu? Nah, di sini Rasul-Rasul Ulul Asmi itu ada 5. Di antaranya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman kalau mau menghafal Rasul-Rasul Ulul Asmi, kita buat singkatan aja ya. Kita singkat aja NIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Oke? Ingat-ingat NIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Itu adalah singkatan dari Rasul-Rasul Ulul Asmi. Yang selanjutnya kita akan mengetahui kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Asmi. Nih, sejak usia muda Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan bekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin. Nah, Al-Amin ini artinya itu terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Jadi dulu itu banyak orang-orang yang menyembah selain Allah, yaitu menyembah berhala. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, di sini ada Abu Jahal, itu adalah orang yang paling membencinya.
Pernah nih ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama. Cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain jujur dan bermaaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Nah, dulu itu Nabi Muhammad sering mungkin dicaci maki, dihadang oleh komplotan kafir Quraisy, sampai-sampai Nabi Muhammad itu mau dibunuh, tapi beliau tidak membalasnya. Beliau itu seorang yang pemaaf. Nah, sekarang kita belajar tentang sikap terpuji Rasul Allah. Nih, sikap terpuji atau sikap yang baik Rasul, misalnya nih, jujur, bermaaf, tekun, malu kalau diri tercela, bersih, pemurah, sabar, dan seterusnya. Adapun sikap terpuji para rasul itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sikap terpuji kepada Allah sebagai pencipta alam semesta dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Nih yang terakhir, sikap terpuji Rasul Ulul Azmi. Jadi sikap terpuji Rasul Ulul Azmi diantaranya yaitu teguh hati, tabah, dan sabar. Mengapa diberi gelar Rasul Ulul Azmi? Karena mereka yang paling banyak mendapat tantangan, paling banyak penderitaan, akan tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Jadi dari keteladanan Nabi Muhammad, sikap-sikap terpuji Rasul dan Rasul Ulul Azmi ini bisa kita contoh, seperti halnya sabar, maaf, tidak suka marah, tidak mendendam. Kita harus menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Oke, siap teman-teman? Siap dong harusnya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.